Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas kelas 7 kesayangan Ibu? Bertemu lagi dengan Ibu Dina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu membacakan teks cerita fantasi. Jika kalian sudah mendengarkan video materi di minggu lalu, maka kalian pasti akan tahu kalau hari ini tugas kita atau materi kita adalah membacakan cerita fantasi. Bagaimana sih caranya membacakan teks cerita fantasi dengan baik dan benar? Yuk disimak video paparan dari Ibu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kata. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin setelah pembelajaran hari ini, kalian mampu menyajikan teks cerita fantasi secara lisan dengan menggunakan media bercerita yang kemarin sudah Ibu beritahukan, yaitu media boneka jari atau finger puppet. Nah, selain itu, kalian juga harus bisa menentukan struktur serta kebahasaan dari teks yang kalian baca. Jadi kalian tidak hanya membaca cerita begitu saja, tetapi juga kalian mengerti dan memahami isi dari teks yang kalian baca. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing, agar materi yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya akan kalian dapatkan dari video yang akan kalian saksikan ini. Hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membacakan cerita fantasi adalah perhatikan keruntutan cerita yang akan kalian bacakan. Ibu kan sudah meminta kalian untuk mencari cerita fantasi yang kalian sukai. Nah, selain kalian mencari, kalian juga pasti membaca cerita tersebut. Apakah jalan cerita dari cerita fantasi tersebut itu sudah bagus atau belum? Kalian bisa mengubah-ubahnya sedikit jika memang ada hal-hal yang kalian anggap kurang, tidak apa-apa. Nah, kalian juga lihat isi dari cerita fantasi tersebut, apakah mengandung amanat yang baik atau tidak. Dengan begitu kalian bisa mengerti dan paham isi dari teks cerita fantasi tersebut. Jadi kalian tidak hanya membacakan ceritanya saja, tetapi juga kalian paham apa sih isi cerita ini, apa sih maksud cerita ini, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah menemukan cerita fantasi yang ingin kalian bacakan, hal selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah diri kalian sendiri. Nah, yang pertama kali kalian persiapkan adalah kejelasan ucapan. Nah, yang dimaksud dengan kejelasan ucapan adalah pengucapan dari mulut pembaca harus benar-benar jelas agar pendengar tidak bingung dengan cerita yang sedang dibacakan oleh pembaca cerita. Kalau misalnya kalian kan biasanya nih kalau disuruh bercerita tuh pasti deh selalu tuh malu-malu. Kalau malu-malu tuh pasti suaranya tuh mumbling, jadi tuh kalian tuh kayak yang bergumam aja gitu, nggak kencang suaranya, nggak jelas, nggak terdengar dengan jelas suara kalian. Nah, itu tidak boleh ya dalam membacakan cerita. Jadi kalian itu harus menceritakan cerita dengan ucapan yang jelas, terdengar dengan baik di telinga pendengar ceritanya. Nah, hal selanjutnya yang kalian persiapkan di diri kalian ini, yang
Kedua adalah intonasi, yaitu ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada yang diucapkan pembaca. Nah, tinggi rendahnya nada ini haruslah sesuai dengan situasi dalam cerita. Misalnya, di dalam cerita yang kalian bacakan itu ada seekor singa yang sedang marah dengan rusa. Nah, berarti kalian sebagai pembaca cerita harus menaikkan nada suara kalian. Sama halnya seperti kalian sedang marah, karena kan si singanya lagi marah. Jadi kalian harus menaikkan intonasi nada kalian. Nah, semisalnya lagi kalian sedang membacakan narasi, jangan kalian membacakan narasi ceritanya itu yang seperti marah-marah, tidak. Tapi kalau narasi cerita itu kalian bacakannya dengan santai. Nah, tapi ketika dalam situasi marah-marah, baru nada kalian tinggi. Misalnya, dalam situasi yang sedang ketakutan, berarti kan nada kalian itu agak bergetar, karena kan kalian sedang ketakutan. Nah, pokoknya kalian harus membaca dulu nih, makanya ceritanya seperti apa, situasi dalam ceritanya ini seperti apa, alurnya seperti apa, maka kalian akan paham bagaimana kalian akan memainkan intonasi kalian. Selanjutnya ada mimik atau ekspresi. Nah, yang dimaksud dengan mimik atau ekspresi adalah raut wajah sang pembaca yang harus tepat dengan kondisi di dalam cerita yang sedang dibacakan. Seperti contoh tadi, misalnya misalnya cerita yang kalian bacakan itu ada scene di mana ada singa yang sedang marah dengan rusa. Nah, berarti kan kalian harus marah-marah nih, intonasinya kan tinggi. Nah, ketika kalian menaikkan intonasi kalian, kalian juga harus mengubah mimik ekspresi wajah kalian, supaya kalian terlihat seperti sedang marah. Marah banget tuh, kalian harus berubah mimik ekspresinya. Nah, misalnya juga sedang ada skin yang ketakutan nih, kan rusanya dimarahin sama singa, berarti kan rusanya ketakutan. Nah, bagaimana ekspresi wajah kalian yang ketakutan kalian tunjukkan ketika kalian sedang membacakan cerita fantasi. Nah, selanjutnya ada jeda atau perhentian. Nah, jeda di sini adalah di mana sang pembaca berhenti membaca sejenak, lalu membaca kembali cerita yang akan dibacakannya. Nah, ini nih biasanya tuh terjadi ketika sedang berganti latar, atau misalnya kalian sudah menyelesaikan satu kalimat dan kalimat yang lainnya, nah kalian tuh harus ada jeda bicaranya. Seperti ibu kalau lagi bicara ini kan pasti ada jedanya kan, ada yang berhenti, nggak langsung panjang dari awal sampai akhir. Pada zaman dahulu ada seekor kancil, di mana kancil itu hidupnya di hutan, ketemu dengan singa, nggak gitu. Jadi kalian harus ada jedanya, supaya cerita yang kalian bacakan itu terlihat hidup. Pendengarnya itu bisa merasakan cerita yang kalian sedang bacakan, pelan-pelan kalian bacakannya, supaya para pendengar itu bisa masuk ke dalam cerita yang sedang kalian bacakan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, krusial juga nih, volume. Nah, volume itu berarti suara pembacanya, suara pembaca cerita haruslah sesuai dengan kondisi. Jadi, ibu tidak mau mendengar kalian membacakan cerita itu suaranya pelan banget sampai ibu nggak dengar tuh, ibu nggak mau ya. Nih, ibu sudah gedein volume ibu, tapi kok ibu nggak mendengar suara kalian. Jangan sampai ibu menemukan video yang seperti itu ya. Jadi, kalian harus membacakan ceritanya itu dengan suara yang bisa terdengar, yang tinggi, yang semangat. Kalau misalnya kalian memang ada skinnya itu dia ketakutan dan suaranya pelan, tetap suara pelannya itu haruslah terdengar oleh pendengar cerita kalian, supaya ya pendengar cerita kalian tuh masih bisa menangkap maksud dari cerita yang sedang kalian bacakan. Pokoknya perhatikan volume ya, jangan sampai kalian membaca ceritanya itu pelan banget. Ibu tidak mau seperti itu ya. Seperti yang sudah ibu singgung tadi di awal video ini, minggu lalu kan ibu sudah infokan bahwa dalam pertemuan hari ini kalian
akan Ibu tugaskan untuk membacakan teks cerita fantasi dengan menggunakan media boneka jari atau finger puppet. Nah, jadi untuk tugas minggu ini silahkan kalian cek di GCR kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Ibu. Ibu tunggu bacaan teks cerita fantasi kalian bersama dengan media boneka jari. Ibu tunggu video-video kreatif dari kalian ya.